Fenomena tawuran pelajar masih sering terjadi di berbagai kota, dan sekarang masih menjadi masalah yang serius yang mempengaruhi masa depan generasi muda. Halo semua, perkenalkan gue Irfan Lubis. Kalau video ini tampil di timeline kalian harus tonton, dan jangan skip, tonton sampai habis. Oke, langsung aja. Selamat datang di kelas kamar. Gue punya keresahan yang sangat besar, timbul dari pengalaman pribadi, dan sampai saat ini masih menjadi sebuah tren di kalangan remaja. Ya kalau bukan lagi, tawuran pelajar. Aksi tawuran antar pelajar Karena dipicu saling ejek, dua kelompok pelajar terlibat tawuran di tengah kemacetan arus lalu lintas di kawasan Jatinegara, Jakarta. Tawuran pelajar bukan hanya sekedar perkelahian antara pelajar, tapi mencerminkan masalah yang cukup lebih dalam, seperti ketidakmampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik secara damai yang terjadi karena sentimen antara pelajar yang membawa kepada rivalitas antara sekolah. Dan ada budaya doktrin senioritas turun-menurun yang dilakukan oleh kakak tingkat dan alumni yang mewajarkan bahwa tawuran pelajar sangat sah dilakukan oleh para pelajar. Hal ini disebabkan oleh masa transisi, peralihan dari tingkat remaja menuju kedewasaan. Di masa ini, remaja mudah sekali terombang-ambing dan masih merasa sulit untuk menentukan tokoh figur dan panutannya karena kondisi jiwa yang labil. Masa transisi ini akan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah kontrol diri lemah. Ketika remaja mendapatkan sebuah tekanan, remaja akan cenderung mudah emosi, rentan frustasi, dan tidak peka terhadap lingkungan sosialnya. Yang kedua adalah krisis identitas, ketidakmampuan untuk melihat nilai positif dalam dirinya. Tiga adalah pencarian jati diri. Remaja ingin sekali dianggap keberadaannya dalam lingkungan sosialnya. Dan yang keempat adalah pengaruh media sosial, seperti konten tawuran yang marak sekali disanjung dan diklaim bahwa hal itu wajar untuk dilakukan oleh para remaja. Dan yang kelima adalah tempat tinggal dan lingkungan. Tempat tinggal dan lingkungan ini sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter jangka panjangnya. Dan yang keenam adalah pengaruh gengsi, tekanan teman sebaya. Remaja yang melakukan tawuran menolak untuk dikatakan cupu, bahkan bagi mereka itu adalah sebuah tantangan untuk mendapatkan gelar jagoan. Analoginya seperti ini, ketika kita main ke hutan dan kita tersesat dalam hutan itu, refleks diri kita mencari jalan untuk keluar dalam hutan itu. Tapi gimana kita mau keluar dalam hutan itu kalau kita tidak dibekali dengan pengetahuan dan peralatan untuk keluar dalam ketersesatan di hutan itu? Itulah kondisi remaja yang terombang-ambing, kurangnya pengetahuan dan edukasi di para remaja. Di balik tawuran, ada potensi bakat dan minat yang terbuang sia-sia, yang seharusnya mereka belajar dan berkembang. Energi pelajar justru tersalurkan ke hal-hal yang merugikan diri mereka dan orang lain. Dalam sebuah penelitian American Psikologi, saat remaja memutuskan melindungi lingkungan tinggalnya, remaja dengan keadaan emosional tidak stabil akan memilih kekerasan untuk mengatasinya. Dampak tawuran yang paling jelas adalah fisik. Tawuran seringkali berujung kepada luka, cacat, bahkan kematian. Pelajar tidak hanya kehilangan waktu belajar, tapi mengalami trauma, baik fisik maupun psikologis, yang bisa bertahan seumur hidup. Maka dari itu, pentinglah sebuah kesadaran dari para pelajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, karena gue butuh kalian untuk bisa termonetize akun channel YouTube ini. Kalau kalian suka dengan video ini, share agar pesan ini sampai ke semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya.